Oke. Saya tambahkan. Nah, perulangan kita ubah dulu. Percabangan atau kondisi. Ini dia. Kita simpan. Kalau dijalankan. Nah, udah benar ya, percabangan atau kondisi. Sekarang kita desain untuk formnya. Kita lihat dulu untuk yang kasus pertama. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi proses ini dikerjakan saat kapan. Jadi kita analisis dulu. Jadi maksud saya di sini, saya sengaja kasih potongan programnya seperti ini, supaya kalian juga sekaligus menganalisa dari potongan program ini, kira-kira nanti dia dikerjakan saat kapan sih? Nah, jadi dikerjakan itu misalnya saat sebuah tombol diklik. Jadi di sini kita lihat ada berapa kontrol elemen yang dipakai di sana. Jadi kita bisa lihat ada text input. Nah, ini text box sih sebenarnya, tapi property name-nya saya ubah jadi text input. Nah, saya udah ajarin kemarin cara merubahnya. Ya, mudah-mudahan, saya harap, saya percaya kalian semua ingat ya, cara merubahnya gimana. Jadi, ada kontrol yang lain itu namanya, elemennya itu namanya list box. Lalu sebuah button. Jadi, sebuah button itu akan menampung proses ini. Nah, kita copy, kita desain dulu untuk formnya, berarti kita perlu text box. Satu. Property name-nya kita ubah jadi num input. Lalu kita butuh button. Lalu kita butuh list box. Kita ubah saja labelnya proses. Nah, di dalam tombol inilah kita masukkan proses yang tadi. Text input. Saya buat tadi apa namanya? Num input ya, bukan text input. txt, text. Nah, saya ganti aja ya. Dia kan nggak akan error lagi. Nah, logikanya adalah kita deklarasikan dulu variabel input dan mengisi nilainya dari text input, lalu mengujinya. Ini kan dia sederhana aja. Kalau dia genap akan dituliskan ke dalam list box. Nah, di sini saya tambahkan sebuah kontrol baru. Namanya itu list box. Sekarang saya jalankan programnya. 2 itu bilangan ganjil bu atau bilangan genap? Genap. Nah, bilangan genap lah. Semua harusnya tahu itu. Anak SD mungkin yang kelas 2, kelas 3 juga udah tahu proses.
Anda menginputkan sebuah bilangan genap. Program sudah selesai. Nah, ini yang dia inputkan. Kan seperti itu ya? Iya, Pak. Oke. Saya tutup. Kurang panjang seperti ini. Jika yang kita input bukan bilangan genap, maka dia bilangan ganjil. Proses program sudah selesai. Tidak ada proses yang dikerjakan di sini. Kan begitu. Nah, sekarang kita buat untuk kasus yang kedua. Ada else di sana. Jadi kita ambil di sini, kita tambahkan ke dalam program kita. Satu, proses. Anda menginputkan sebuah bilangan ganjil. Oke, misal 2, Anda menginputkan sebuah bilangan genap. Misal 78. Nah, ini bilangan ganjil atau bilangan genap? Ganjil, Pak. Oh, ganjil ya. Harusnya kalian udah tahu kalau di belakangnya itu ini Iya, Pak. aja dasarnya, ini aja dasarnya. Kalau dia itu bilangan ganjil di belakangnya itu ganjil lah dia. Anda menginputkan bilangan ganjil. Oke. Nah, ini kan dia kalau kita klik-klik dia terus berisi kan ya. Gimana caranya saat kita proses tapi dia bersih? Jadi saat kita klik dia bersih, saat kita klik dia bersih. Nah, tambahkan aja di sini listbox 1 item clear. Kalau saya nggak lupa itu harusnya sih itu list box 1 item titik clear. Nah, ini dia. Kita jalankan proses. Nah, dia bersihkan dulu lalu mengisi nilai yang terakhir. 2 genap. 4 genap. 7 ganjil. Nah, kira-kira kan logikanya begini. Ya kan? Sampai sini, ada yang mau ditanya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Lalu kita terapkan misalnya yang ini. Copy. Kita hapus. Itu jadi berbeda ya waktu di copy ya. Copy. Iya, harusnya. Oh, saya belum copy semua. Text input. Kita jalankan. Kan tadi dia yang diuji sampai 30 ya. Misal dia adalah Anda menginputkan bilangan kurang dari 10 karena saya input minus. Saya masukkan 15. Anda menginputkan bilangan kurang dari 20. Anda menginputkan bilangan kurang dari 20. Kenapa banyak kali? Coba saya clear dulu.
Kita uji. Misal dia adalah, berapa tadi saya masukkan? 17 ya. Kurang dari 20, 5, 10. Iya. Misalnya 9, kurang dari 10, misalnya 89. Anda mengirimkan bilangan lebih atau sama dengan 30. Nah, di sini kan sudah diterapkan dengan banyak ya. Bisa kelihatan kan semua kan? Kelihatan, Pak. Oke. Coba. Nah, oke, di sini kita sudah masuk kondisi. Nah, dengan bertingkat ada alternatif. Nah, saya mau dia kondisi di dalam kondisi. Anda menginputkan bilangan 10, lebih kecil dari 10, lebih kecil dari 20. Nah, kita mau uji lagi. Apakah dia ganjil Pak, atau genap? Nah, seperti yang saya bilang tadi, if. Jadi if di dalam if juga bisa. Jadi if input mod 2 sama dengan 0, then berarti ini kan dia bilangan genap. Bilangan genap tadi kan? Kalau dia sisa bagi dengan 2 adalah 0. Input adalah bilangan genap. Misal, input adalah bilangan genap. Nah, ini kan kita masih uji 1. Kalau tidak genap, maka dia adalah ganjil. Tadi yang kita uji dari bilangan yang di bawah 10. Misal kita uji adalah 7. 7 adalah bilangan ganjil. Anda menginputkan bilangan kurang dari 10. Program sudah berjalan. Nah, supaya dia kelihatan, coba kita buat begini. Nah, kita pindah dia ke atas. Misal 6. Anda menginputkan bilangan kurang dari 10. 6 adalah bilangan genap. Program sudah berjalan. Nah, kita mau buat ke semuanya. Ke semua pengujian. Bilangan yang diinput itu baik yang di bawah 20, yang di bawah 30. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Anda menginputkan bilangan lebih dari atau sama dengan 30. 1, 2, 3, 4, 5 adalah bilangan ganjil. Program sudah berjalan. Oke, sampai di sini. Ini sekarang sudah diterapkan kondisi bertingkat. Dan programnya sudah panjang. Pusingkah kalian lihat program panjang-panjang? Enggak, Pak. Oke, berarti udah biasa ya. Tapi Pak, saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kalau 30 ini ke urutan kedua ini, Pak, enggak masalah, Pak. Maksudnya gimana? 30? Enggak masalah. Masalah ya, Pak. 30-nya kamu buat urutan pertama juga nggak masalah. Yang penting logikanya itu tepat. Nah, kita balikkan. Urutan pertama dia kan? Iya, Pak. Nah, saya balikkan itu urutan pertama. Kita jalankan. Sudah, kita uji aja yang 10 tadi. Anda menginputkan bilangan kurang dari 10. Kan oke, dia nggak masalah kan?
dan Iya, yang Pak. 30 kan nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting jangan salah, jangan kamu angkat begini. Kalau kamu angkat begini, dia bermasalah. Kenapa dia ada else if? Dia kan langsung kelihatan errornya. Else if must be preceded by a matching if or else if. Jadi else if-nya udah ada tapi if-nya belum ada gitu. Jadi kan kata kunci pertama itu harus ada dulu si if. Kan gitu. Ini. Nah, jangan salah gitu. Oke, cukup jelas sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Sembari adik-adik yang lain absen ya. Absen chattingnya. Absen chattingnya jangan lupa. Adakah yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Sebelum saya lanjut ke yang bentuk select case. Pak, Ya, tadi kan saya ikuti udah saya masukkan sama kode-kodenya. ya, Terus buat list box, button sama text box itu. Terus ya. dia udah aku jalankan, udah aku start, nggak keluar dia, Pak, di bagian list box-nya. Aku Kamu masukkan angkanya tapi nggak keluar. bisa bisa share screen-nya. Saya stop share-nya, screen kamu sama share pakai laptop ya. Iya, Pak. Saya udah aktifin. Silakan kamu share, tapi waktu kamu share-nya screen-nya ya, jangan ininya, jangan item di bawahnya, tapi yang paling kanan atas. Paling Iya, Pak. pojok, coba share screen lah. Ya, Karena bentar ya, di Pak. karena di kelas sebelah kemarin mereka nggak tahu cara share screen-nya. Nah, mana yang kamu buat tadi? Kenapa masih kosong? Ya, saya buat ulang, Pak. Wow, kenapa dibuat ulang? Tapi udah tadi kamu buat. Tadi kayak ada error gitu, bentar ya, Pak. Tempatnya asal aja dulu. Nggak masalah, dia acak aja dulu letaknya. Oke, tombol, button. Kamu bisa klik ini juga ini, klik yang ini. Nah, oke itu bisa text input. Oke. Nah, buttonnya. Itu dia text. Oke. Lalu ambil script yang tadi. Bukan di list box yang kamu pastikan, tapi di buttonnya. Perhatikan itu. Bukan di list box yang kamu pastikan, tapi di buttonnya. Kan saat button di enter, saat button diklik. Nah, ya, di situ, iya. Nah, di situ kamu jalankan. Udah Oh jalan. iya, Pak. Tadi saya buat ternyata di
list box-nya. Makanya perhatikan. Jadi, oke, sudah jalan ya? Udah, Pak. Oke, stop aja. Share-nya kamu stopkan. Supaya saya terangin lagi. Oke. Nah, perhatikan di sini, lihat. Makanya saya bilang, ini kan ada kontrolnya, ini ada kontrolnya, ini ada kontrolnya. Nah, di text box, di proses, di list box. Ini di double klik saat proses inilah. Makanya proses itu akan berjalan, akan dilakukan saat apa? Eventnya saat ngapain? Nah, jadi kan di sini eventnya adalah saat sebuah button diklik. Maka di button proses, kamu double klik. Atau kamu bisa lihat ke coding program ini, ke potongan programnya. Pilih di sini kontrolnya apa. Lihat, ini kan ada, kita punya 3 tadi ya. Kita punya 3. Satu button, yang satunya list box, yang satunya text input. Nah, kita pilihlah di sini button. Eventnya apa? Eventnya adalah klik. Kan begini. Kalau kamu pilih eventnya saat yang lain, apalah saya bilang di sini. Bukan di mouse down, nanti nggak kelihatan mouse hover. Nah, saat mouse hover bisa nggak? Jadi ini misal kita copy, tapi itu nggak cocok sih mouse hover. Saya X, saya pastikan, saya simpan, jadi saya jalankan. Jadi saya masukkan 2, saya sorot di sini. Ini nggak saya klik loh, saya sorot aja di sini. Ya bisa aja. Ini kan kalian bisa lihat kan kursor saya sorot ini ya. Bisa, Pak. Tanpa diklik ya, Pak. Ya, ini mouse hover. Jadi eventnya itu apa? Perhatikan di sini. Mouse hover. Mouse hover itu adalah kursor itu, mouse kita itu di atasnya atau berada di elemen itu gitu, di kontrol itu. Ini ada double klik, itu ada mouse klik. Nah, jadi macam-macam. Gitu dia. Maka saya bilang kemarin itu ada event, ada kejadian di sana. Jadi kejadiannya itu saat kapan? Apakah saat button diklik? Apakah saat window-nya di load? Nah, gitu. Saya mau tunjukin juga misal begini. Kita buat sebuah label. Nah, ini label. Labelnya ini kan masih label 1, itu isi teksnya kan? Nah, saya mau saat window di load, saat saya buat di sini aja saat window load. Nah, percabangan kondisi load, saat dia di load, maka label 1 berubah. Misal titik teks. Kami belajar percabangan. Nah, ketika saya jalankan, si label 1 itu tadi teksnya akan berubah. Jadi benar kan? Bisa lihat ya? Coba. Nah, Coba. itu dia. Event itu saat kapan? Nah, gitu dia. Oke ya, semua ya. Oke, Pak. Emang harus sering latihan kalian, sering dicoba-coba. Kalau kalian hanya harapkan yang dari kuliah kita ini aja, apalagi dengan yang Zoom ini, ya. Sedangkan yang tatap muka saja, saya kasih sama kalian itu misalnya 100%, nyampe ke kalian itu paling 50% atau 40%. Apalagi dengan daring begini, mungkin penyampaian saya hanya bisa itu 70%. Yang kalian tangkap mungkin 10%. Apalagi nggak kalian praktekin, kalian ulang-ulang. Coba aktifin videonya, saya mau ambil absensinya. Lalu saya kasih tugas saja kalian biar praktekin. Nanti di jam 2,
kita bahas yang kalian kerjakan. Di kelas A atau B kemarin? Di kelas B. Di kelas B mereka udah bisa sampai buat form dan proses perhitungan sampai ekspor ke Word dan Excel hasil dari yang mereka kerjakan. Tapi mereka memang belum proses ke basis data. Tanpa ada saya ajarin, mereka udah bisa sampai ke sana. Jadi harapan saya memang kalian itu latihan di rumah, kalian praktekin, kalian ulang-ulang. Karena kalau yang dari kuliah kita aja, nggak akan maksimal kalian dapat gitu. Jadi saya tanya ke mereka kemarin itu, kamu dari mana dapat materi ini? Saya lihat internet, saya browsing, nah sedikit-sedikit kalau jaringan saya bagus, dia bilang begitu, saya lihat YouTube, nah, katanya begitu. Mungkin terkendala di koneksi salah satunya, lalu terkendala di biaya mungkin kan, untuk beli paket, ya cuman pasti ada aja jalan itu selama ada kemampuan. Ya mungkin untuk kalian yang punya rezeki lebih, punya kemampuan lebih, ya dipraktekin, diusahain gitu. Chattingnya semua jangan lupa ya, untuk absensinya ya. Sampai di sini ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Saya kasih ini aja, saya kasih PR aja. Nanti jam 2 kita bahas sebelum kita masuk ke topik perulangannya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan sebelum saya kasih tugasnya. Nggak ada ya? Tugasnya itu kalian praktekin yang select case. Praktekin kasus yang ada di sana untuk menentukan grade, dan nanti praktekin untuk menentukan bulan. Seperti yang saya bilang. Jadi yang menentukan bulan itu bagaimana? Saya share begini sedikit. Sebentar. Dia bukan di sini sepertinya. Nah, ini dengan switch case, jadi dia menentukan bulan. Gini. Ups, sebentar. Projectnya saya ubah. Dia switch case, simpan, proses. Jadi jika dimasukkan satu, proses. Bulan yang Anda masukkan adalah Januari. 2. Bulan yang Anda masukkan adalah Februari. 4. Proses. Bulan yang Anda masukkan adalah April. Jika 13, bulan hanya 1 sampai 12. Oke, semua bisa lihat ya? Coba. Oke, kalian praktekin yang switch case. Kan ada di sana untuk grade. Ada 2 contoh kasusnya di sana. Lalu kalian buat juga untuk yang cara menentukan bulan tadi. Ya, untuk adik-adik yang laptopnya mungkin belum ada, saya akan tanya nanti logikanya kira-kira gimana. Mungkin dia nggak bisa terapin, tapi logikanya harusnya dia dapat dulu. Jadi untuk adik-adik yang ada laptop,
Saya mau minta tunjukin nanti mana yang kalian kerjakan. Oke, begitu ya. Supaya kalian latihan. Kita kan harusnya ini masuk sampai setengah 12 ya. Nah, jadi waktu kalian itu bisa praktekin lah. Makan siang itu 10-15 menit makan siang selesai. Jadi kalian praktekin ada waktu 3 jam lagi, 4 jam sampai jam 2. Nah, biar belajar. Oke ya, sepakat ya? Ya, Pak. Oke, mantap. Pak. Oke, selamat pagi semua ya. Kalian kerjakan prakteknya itu tadi, kalian latihan. Oke ya, kita ketemu nanti di jam 2. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih, Masih. Pak. Makasih, Pak.